Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Pelajaran kuat ini mengingatkan kita bahwa seringkali tindakan orang yang ingin menyakiti kita dirancang dengan cermat untuk membuat kita kehilangan kendali dan menyerang kita di tempat yang paling menyakitkan. Mereka berharap kita bereaksi secara impulsif, menunjukkan kelemahan, atau merendahkan diri kita ke level mereka. Tetapi bagaimana jika kita memilih jalan yang lebih cerdas? Inilah esensi dari stoikisme. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu reaksi dan sikap kita, dan melepaskan apa yang di luar kendali kita. Dalam video ini, kita akan membahas cara-cara praktis untuk merespons orang yang menyakiti Anda berdasarkan prinsip-prinsip stoikisme. Bersiaplah untuk mengubah cara Anda menghadapi penghinaan dengan strategi yang tidak hanya efektif, tetapi juga meningkatkan karakter Anda. Dengan mempraktikkan teknik-teknik ini, Anda tidak hanya akan membuat frustrasi mereka yang berusaha menyakiti Anda, tetapi juga memperkuat diri Anda sendiri dengan setiap tantangan yang diatasi. Mari kita mulai. Abaikan dan jangan bereaksi. Salah satu cara paling kuat untuk merespons orang yang menyakiti Anda adalah dengan mengabaikan mereka dan tidak bereaksi. Ketika Anda memilih untuk tidak menanggapi provokasi dan penghinaan, Anda menunjukkan kendali emosional dan superioritas moral yang bisa membuat penyerang terkejut. Tindakan pengendalian diri ini menunjukkan bahwa Anda tidak membiarkan tindakan atau kata-kata orang lain memiliki kekuatan atas emosi dan reaksi Anda. Mengabaikan seseorang yang telah menyakiti Anda adalah bentuk balas dendam yang efektif, karena hal ini menyangkal kepuasan pada orang tersebut untuk melihat bahwa mereka telah mempengaruhi Anda. Seringkali, mereka yang menyakiti Anda mencari reaksi, berharap melihat dampak dari tindakan mereka. Dengan tidak bereaksi, Anda mengambil kekuatan itu dari mereka dan menjaga martabat Anda tetap utuh. Selain itu, pendekatan ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip stoik yang menekankan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Anda tidak dapat mengendalikan perilaku orang lain. Mengabaikan dan tidak bereaksi adalah cara untuk menegaskan kendali internal ini dan menjaga kedamaian batin Anda. Daripada terlibat dalam konfrontasi yang bisa meningkat dan menyebabkan lebih banyak rasa sakit, memilih untuk mengabaikan memungkinkan Anda untuk tetap fokus pada apa yang benar-benar penting, kesejahteraan dan pertumbuhan pribadi Anda sendiri. Tindakan tidak bereaksi ini dapat dilihat sebagai kemenangan diam, di mana ketahanan dan kekuatan batin Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata atau tindakan impulsif manapun. Balas dengan kebaikan. Menghadapi mereka yang menyakiti Anda dengan kebaikan bisa membingungkan penyerang dan mengurangi dampak penghinaan. Dengan menunjukkan kedewasaan emosional Anda bangkit di atas negativitas dan kebencian, menunjukkan bahwa Anda tidak dipengaruhi oleh emosi sesaat. Ketika Anda membalas dengan kebaikan, Anda bisa melucuti orang yang menyakiti Anda. Reaksi yang diharapkan biasanya adalah kemarahan atau konfrontasi, dan dengan membalas dengan baik, Anda memutus siklus negatif tersebut. Sikap ini bisa membuat penyerang merenungkan tindakan mereka, dan dalam beberapa kasus, bahkan mempertimbangkan kembali perilaku mereka. Kebaikan juga memiliki efek positif pada diri Anda sendiri. Memilih untuk bersikap baik, bahkan ketika disakiti, mempromosikan rasa kedamaian batin dan penghargaan diri. Anda menunjukkan pada diri sendiri bahwa Anda mampu mengendalikan reaksi Anda dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Anda, terlepas dari keadaan eksternal. Membalas dengan kebaikan tidak berarti membiarkan orang lain memperlakukan Anda dengan buruk. Ini adalah cara untuk menetapkan batasan yang tidak memicu konflik. Anda bisa bersikap tegas dan baik pada saat yang sama, menjelaskan bahwa Anda tidak mentoleransi ketidakhormatan, tetapi memilih untuk tidak merespons dengan agresi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip stoik yang menghargai ketenangan dan rasionalitas dalam menghadapi kesulitan. Dengan membalas dengan kebaikan, Anda melatih kendali atas emosi dan tindakan Anda, sebuah pilar dari filosofi stoik. Cari keadilan, bukan balas dendam.
Ketika seseorang menyakiti Anda, reaksi impulsif mungkin adalah mencari balas dendam. Tetapi cara yang lebih efektif dan konstruktif untuk merespons adalah mencari keadilan. Memilih untuk menyelesaikan situasi melalui cara yang adil dan sah, menunjukkan kedewasaan dan penghormatan terhadap hukum. Mencari keadilan berarti beralih ke otoritas yang kompeten, sistem hukum, atau prosedur institusional untuk menyelesaikan masalah. Ini bisa termasuk mengajukan keluhan resmi, mencari mediasi, atau berkonsultasi dengan pengacara, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Jalur ini tidak hanya menawarkan resolusi yang tidak memihak, tetapi juga melindungi Anda dari potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari balas dendam pribadi. Misalnya, jika Anda menjadi korban fitnah di tempat kerja, daripada menghadapi pelaku secara agresif, pendekatan yang lebih bijaksana adalah mendokumentasikan bukti dan membawa kasus tersebut ke sumber daya manusia atau bahkan sistem hukum jika diperlukan. Ini tidak hanya menjaga integritas Anda, tetapi juga dapat menghasilkan konsekuensi yang sesuai bagi pelaku berdasarkan hukum dan kebijakan organisasi. Memilih keadilan daripada balas dendam sejalan dengan prinsip-prinsip Stoik tentang rasionalitas dan pengendalian diri. Stoik mengajarkan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan akal dan kebajikan, bukan dipandu oleh emosi destruktif seperti kemarahan atau keinginan untuk balas dendam. Mencari keadilan adalah tindakan disiplin dan kebijaksanaan yang fokus pada penyelesaian masalah dengan cara yang etis dan seimbang. Selain itu, dengan mencari keadilan, Anda mempromosikan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi semua orang di sekitar Anda. Ketika individu tahu bahwa perilaku merugikan akan diperlakukan dengan adil dan sah, ada kemungkinan besar bahwa perilaku semacam itu akan dihindari di masa depan. Tetapkan batas yang jelas. Mengomunikasikan batas Anda dengan tegas menunjukkan bahwa Anda tidak mentoleransi ketidakhormatan dan bahwa Anda menghargai kesejahteraan emosional Anda. Menetapkan dan mengekspresikan batasan ini adalah bentuk penghargaan diri dan cara melindungi diri dari perilaku yang merugikan. Ketika Anda menetapkan batasan, Anda memberitahu orang lain tentang apa yang bisa dan tidak bisa diterima dalam hubungan Anda. Ini membantu mencegah rasa sakit di masa depan dengan menjelaskan tindakan atau kata-kata apa yang tidak akan Anda toleransi. Misalnya, jika seseorang sering membuat komentar merendahkan tentang Anda, penting untuk secara tegas mengatakan, "Saya tidak menerima Anda berbicara kepada saya seperti itu." Mengomunikasikan batasan Anda dengan tegas, tetapi penuh hormat, tidak berarti menjadi kasar atau agresif, tanpa kehilangan ketenangan atau kebaikan. Mengatakan, "Saya merasa tidak dihormati ketika Anda melakukan itu, dan saya membutuhkan Anda untuk berhenti," adalah contoh bagaimana Anda bisa menetapkan batasan dengan jelas dan langsung. Selain melindungi kesejahteraan Anda, menetapkan batasan yang jelas juga mengajarkan orang untuk menghormati Anda. Seringkali orang menguji batasan kita untuk melihat seberapa jauh mereka bisa melangkah. Dengan konsisten dan tegas dalam menegakkan batasan Anda menunjukkan bahwa Anda serius tentang bagaimana Anda mengharapkan diperlakukan. Perspektif Stoik juga bisa diterapkan di sini. Stoik percaya pada pentingnya menjaga martabat dan ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Menetapkan batasan adalah cara untuk menjaga martabat itu karena Anda merawat diri sendiri dan tidak membiarkan orang lain mempengaruhi keadaan emosional Anda secara negatif. Fokus pada solusi, bukan masalah. Cara efektif untuk merespons orang yang menyakiti Anda adalah mengarahkan percakapan ke arah solusi praktis daripada berlama-lama pada pelanggaran. Dengan fokus pada solusi, Anda menghindari spiral negatif dari kebencian dan kemarahan, serta bekerja secara proaktif untuk menyelesaikan situasi secara konstruktif. Ketika seseorang menyakiti Anda, wajar merasa frustrasi dan ingin terus membicarakan pelanggaran tersebut. Namun, terlalu fokus pada masalah bisa memperparah perasaan negatif dan menghalangi kemajuan nyata. Sebaliknya,
mencoba memahami akar masalah dan mencari cara untuk menyelesaikannya bisa lebih bermanfaat. Misalnya, jika ada konflik di tempat kerja, daripada terus-menerus mengeluhkan kolega yang menyakiti Anda, cobalah mengadakan pertemuan untuk membicarakan perbedaan dan mencari solusi yang bisa diterima bersama. Pendekatan ini membantu menjaga hubungan profesional dan memastikan bahwa masalah tidak berlarut-larut. Dalam hubungan pribadi, berfokus pada solusi bisa berarti duduk bersama dan membicarakan perasaan Anda dengan jujur dan terbuka. Mencari cara untuk memperbaiki komunikasi dan saling memahami. Perspektif Stoik mendukung pendekatan ini karena Stoik menekankan pentingnya tindakan yang rasional dan konstruktif. Stoik mengajarkan kita untuk mengatasi kesulitan dengan kepala dingin dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dengan fokus pada solusi, Anda mengambil langkah konkret untuk memperbaiki situasi dan meningkatkan kualitas hidup Anda sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Selain itu, pendekatan ini mengembangkan kemampuan problem solving yang lebih baik dan membangun karakter yang lebih resilient. Anda belajar untuk tidak terjebak dalam drama dan negativitas, tetapi untuk melihat ke depan dan bertindak dengan bijaksana. Tingkatkan diri sendiri. Pengalaman negatif bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Alih-alih terjebak dalam kebencian atau rasa sakit, gunakan energi tersebut untuk memperbaiki diri Anda. Setiap kali seseorang menyakiti Anda, anggaplah itu sebagai ujian untuk karakter dan ketahanan Anda. Bagaimana Anda merespons situasi sulit bisa menjadi refleksi dari siapa Anda sebagai individu. Misalnya, jika Anda menghadapi kritikan yang tidak adil, daripada merasa terpuruk atau marah, gunakan momen itu untuk mengevaluasi diri Anda secara objektif. Apakah ada kebenaran dalam kritikan tersebut yang bisa membantu Anda menjadi lebih baik? Jika tidak, bagaimana Anda bisa meningkatkan cara Anda menghadapi kritikan tanpa membiarkan itu mempengaruhi rasa harga diri Anda? Dalam konteks profesional, jika Anda dilecehkan atau diperlakukan tidak adil, alih-alih membiarkan hal itu menghancurkan semangat Anda, gunakan itu sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan Anda, mendapatkan sertifikasi tambahan, atau mencari peluang yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak akan dikalahkan oleh tindakan negatif orang lain, dan bahwa Anda terus berkembang. Perspektif Stoik mendukung peningkatan diri sebagai respons terhadap kesulitan. Memaafkan dan melepaskan adalah cara yang mendalam untuk merespons orang yang menyakiti Anda. Ini tentang melepaskan beban emosi negatif yang bisa menghancurkan kesejahteraan Anda. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan perilaku buruk. Ini tentang melepaskan kendali yang emosi negatif miliki atas Anda. Pengampunan memungkinkan Anda untuk bergerak maju dengan damai dan fokus pada masa depan. Ini adalah tindakan kebesaran hati dan kebijaksanaan yang sejalan dengan prinsip Stoik tentang mengendalikan reaksi dan emosi Anda. Saat kita menyimpan dendam, emosi negatif bisa menjadi beban yang menghalangi kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Proses memaafkan membutuhkan keberanian dan kedewasaan. Ini mungkin berarti memahami latar belakang orang yang menyakiti kita dan menyadari bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan melakukan kesalahan. Memaafkan adalah tindakan yang membebaskan Anda dari perasaan negatif yang bisa merusak kesejahteraan emosional Anda. Dalam konteks yang lebih praktis, jika Anda terus-menerus memikirkan ketidakadilan atau rasa sakit yang disebabkan oleh orang lain, energi mental dan emosional Anda akan terkuras. Dengan memilih untuk memaafkan dan melepaskan, Anda membebaskan ruang mental tersebut untuk fokus pada hal-hal yang lebih positif dan produktif. Perspektif Stoik mendukung tindakan memaafkan sebagai cara untuk menjaga ketenangan batin. Stoik mengajarkan bahwa kita harus berusaha memahami dan mengendalikan emosi kita daripada membiarkan mereka mengendalikan kita. Memaafkan adalah salah satu cara untuk mengendalikan reaksi kita terhadap rasa sakit dan ketidakadilan, serta fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup kita. Memaafkan juga tidak berarti bahwa kita membiarkan orang lain terus menyakiti kita. Ini berarti kita belajar dari pengalaman tersebut, menetapkan batasan, dan melindungi diri kita sendiri dengan cara yang lebih bijaksana. Dengan memaafkan, kita menunjukkan bahwa kita lebih besar dari rasa sakit yang kita alami.
dan bahwa kita memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mendikte masa depan kita. Melepaskan beban emosional ini memungkinkan kita untuk maju dengan lebih ringan dan lebih siap untuk menghadapi tantangan baru. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, Anda bisa merespons dengan cara yang bijaksana dan konstruktif, serta membangun karakter yang lebih kuat dan lebih resilient. Teruslah berlatih dan kembangkan kemampuan ini dalam kehidupan sehari-hari Anda.